Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Oktanian Rinta Aji Prameswari, NIM 4301190124. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Psikologi Komunikasi, yaitu dengan mereview film. Nah, film yang saya review ini ialah film India. Mungkin bagi beberapa orang ada yang menyukai film India, salah satunya adalah saya juga menyukai film India, dan juga saya itu penikmat film dari manapun asalnya, misalnya film India atau film Barat, film Indonesia, atau bahkan film Korea pun saya juga menonton. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya review adalah film India. Film India ini berjudul Bajrangi Bhaijaan. Mungkin dari teman-teman atau dari semuanya ada yang sudah pernah menonton film ini atau pernah mendengar film India yang berjudul Bajrangi Bhaijaan ini. Nah, film ini itu rilis pada tahun 2015, tepatnya 5 tahun yang lalu. Nah, saya menonton film ini waktu itu kalau nggak salah pada saat saya kelas 2 atau 3 SMA. Jadi memang film ini sudah lama tayang, dan tapi saya baru menontonnya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Gitu. Nah, oke, mari kita lanjut untuk membahas film ini. Sedikit saya akan membahas film ini, yaitu dari intronya. Intronya itu ialah film ini dikisahkan sebuah keluarga di Pakistan yang sangat suka menonton pertandingan kriket, dan pada saat malam itu pun sedang ada pertandingan kriket antara timnas Pakistan dengan lawannya. Nah, dalam keluarga tersebut juga terdapat seorang ibu yang sedang mengandung anaknya. Nah, ibu tersebut ialah ibunya Syahidah. Syahidah ialah anak yang nantinya akan ada dalam cerita ini. Nah, karena mereka sedang menonton pertandingan kriket tersebut pada malam itu, dan ternyata pertandingan kriket pada malam itu dimenangkan oleh Pakistan, yang membuat semua keluarga pada saat itu menjadi gembira dan senang karena klub atau timnas yang mereka dukung itu memenangkan pertandingan kriket tersebut. Lalu 6 tahun kemudian setelah itu, berarti dimana seorang ibu yang tadi dikisahkan tersebut sudah melahirkan seorang anaknya yang saat ini berusia 6 tahun. Nah, anak tersebut sedang membantu ayahnya menggembala kambing. Nah, jadi anak tersebut memang suka untuk menemani ayahnya menggembala kambing. Tuh. Anak tersebut pun disuruh pulang terlebih dahulu oleh ayahnya ke rumah. Nah, saat sedang perjalanan untuk pulang ke rumah, anak tersebut tidak sengaja menjatuhkan mainannya yang membuat mainan itu menggelinding. Dan saat mainan itu menggelinding, anak tersebut mengikutinya ke arah jurang, yang dimana anak tersebut tuh terjatuh ke dalam jurang, dan masih untungnya anak tersebut tidak seutuhnya jatuh ke dalam jurang tersebut karena anak tersebut masih istilahnya menyangkut kepada salah satu ranting pohon tersebut. Tuh. Nah, karena si anak tersebut tidak bisa berbicara atau tidak bisa berteriak, atau bisa dibilang anak tersebut terlahir bisu, nah, jadi agak susah dia untuk meminta tolong pada saat itu. Nah, karena kekhawatiran dari keluarga tersebut, maka keluarga tersebut pun mencari cara bagaimana caranya agar Syahidah ini itu sembuh dari bisunya gitu, agar dia bisa berbicara lagi gitu. Nah, oleh sebab itu adalah perundingan antara keluarganya ini nih untuk mencari di mana nih tempat si Syahidah ini bisa untuk
sembuh dari bisunya tersebut gitu. Nah, suatu hari ibu Syahidah ini bernama Razia menemukan informasi bahwa putrinya bisa sembuh melewati terapi dari seorang ahli di Delhi, India. Ayahnya yang tidak bisa mengantar pun karena adanya birokrasi perbatasan antara India dan Pakistan, itu pun sedikit khawatir gitu. Nah, akhirnya si Syahidah ini pergi bersama ibunya ke Delhi menaiki kereta dari Kashmir. Singkat cerita, mereka ke India. Mereka berdoa. Nah, si Syahidah ini tertarik membeli gelang yang lucu. Nah, setelah mereka pulang dari kereta, kereta tersebut tuh terhenti di suatu tempat. Nah, saat itu ibu Syahidah sedang tertidur, dan gak cuma ibu Syahidah tapi hampir semua penumpang pun tertidur. Nah, cuma anaknya ini nih, si Syahidah ini doang nih yang bangun pas saat kereta tersebut terhenti. Nah, pas saat Syahidah terbangun itu, dia melihat ke arah jendela kereta tersebut bahwa ada seorang anak kambing yang terjebak di dalam lubang. Nah, karena dia sudah biasa menemani ayahnya menggembala kambing di Pakistan, jadi dia pun turun dari kereta dan berniat untuk menyelamatkan anak kambing tersebut. Nah, tapi saat Syahidah ini turun dari kereta tersebut malah jalan. Jadi kereta tersebut tuh meninggalkan Syahidah dengan anak kambing tersebut di pinggir jalan rel kereta tersebut, yang menyebabkan Syahidah tertinggal atau terpisah oleh ibunya yang sedang tertidur di dalam kereta tersebut. Nah, wilayah yang Syahidah sedang tempati pada saat ini yaitu di bagian India, maksud saya di bagian lain dari India, yaitu di Kurukshetra kalau nggak salah. Itu seperti nama dalam Mahabharata kan ya, di Kurukshetra tersebut. Nah, Syahidah turun di wilayah yang sedang menyelenggarakan perayaan untuk Dewa Hanuman. Pengisi acara tersebut adalah Pawan. Nah, Pawan ini diperankan oleh Salman Khan. Syahidah yang lapar mengikuti kemanapun Pawan pergi, hingga Pawan pun luluh dan membawanya ke Delhi dan bertekad menemukan orang tua dari Muni. Demikian si Pawan itu memanggil nama Syahidah, karena Syahidah nggak bisa ngomong dan nggak bisa menyebutkan namanya pas ditanya sama Pawan tersebut. Jadi Pawan tersebut memanggilnya dengan nama Muni. Nah, Pawan ini adalah seorang pemuda yang tidak bisa dibilang pandai, tapi tidak pandai juga enggak. Nah, cuma Pawan ini adalah seorang pemuda yang jujur dan juga seorang pemuda yang pekerja keras. Ia berusaha mencari pekerjaan di kota lain. Pawan yang menganut agama Hindu dan menyembah Hanuman menumpang tempat tinggal di rumah kenalan ayahnya, yaitu Dayanan Pandey di Delhi. Nah, keluarga ini berasal dari ke kalangan Brahmana atau kasta tertinggi di India. Nah, di rumah tersebut pula Pawan berkenalan dengan Rashika. Rashika itu adalah putri Dayanan yang sangat cantik jelita. Nah, Rashika ini diperankan oleh Kareena Kapoor. Sama-sama jatuh cinta, namun hubungan mereka terhalang oleh status Pawan yang pekerjaannya masih belum menentu atau serabutan. Tanpa informasi apapun yang didapat dari Syahidah, karena memang Syahidah tidak bisa berbicara, jadi si Syahidah ini dibawa oleh Pawan ke rumahnya Dayanan, yaitu teman ayahnya tadi itu, dan menerima Syahidah lantaran dikira sama-sama berkasta Brahmana lantaran kulitnya yang bersih. Memang Syahidah itu memiliki wajah yang cantik, putih, lucu. Jadi mungkin Dayanan pada saat itu mengira bahwa Syahidah adalah sama-sama memiliki kasta yang sama, yaitu kasta Brahmana. Nah, karena Syahidah tidak
mau bicara, Pawan pun memberi namanya Muni untuk memanggil gadis itu dengan mudah. Ya seperti tadi saya bilang, karena Syahidah tidak membicarakan apapun dan tidak menyebutkan apapun, jadi Pawan ini memanggilnya atau menamainya dengan sebutan Muni agar lebih mudah untuk dipanggil. Satu informasi yang diberikan Syahidah dengan berbagai isyarat yang diberikan dari makanan, cara ibadah Syahidah, bahkan Pawan pun mengetahui dari mana gadis ini berasal. Kemudian Syahidah menunjukkan negara asalnya dengan dukungannya terhadap tim kriket Pakistan saat ada pertandingan antara timnas India dan timnas Pakistan di televisi pada saat itu. Nah, dari kepingan informasi tersebut, Pawan pun berniat untuk memulangkan atau mempertemukan Syahidah dengan ibunya atau dengan keluarganya di Pakistan. Nah, cuma permasalahannya adalah Pawan tidak bisa ke Pakistan dengan aman kalau dia tidak memiliki paspor atau visa. Nah, sedangkan pada saat itu Pawan memang tidak memiliki paspor atau visa yang bisa membawa dia untuk ke Pakistan. Nah, jadi karena dia nggak punya paspor, dia nggak punya visa buat ke Pakistan, akhirnya dia menggunakan calo. Nah, pada saat dia memakai calo tersebut, itu dia kan berarti kan dia tuh nggak ada izin buat ke Pakistan. Nah, dianggapnya oleh tentara pada Pakistan tersebut adalah dia adalah mata-mata India yang ingin memata-matai Pakistan pada saat itu. Nah, karena mereka bermasalah sama calo, terus juga dia udah nggak ada dokumen bagi Pakistan, udah dituduh mata-mata juga, jadi sangat sulit membawa Syahidah ini untuk pulang ke Pakistan. Mulai dari dia yang diam-diam menyelinap lewat bawah tanah dan akhirnya ditemukan lagi oleh tentara, terus dipulangkan ke India di perbatasan India, terus dia berusaha lagi melewati bawah tanah tersebut. Baru ulang kali itu terjadi gitu. Karena memang pada saat itu konflik antara India dan Pakistan pun belum reda gitu, jadi masih ada bersih tegang antara kedua negara tersebut gitu. Nah, singkat cerita, setelah sekian lama dan setelah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Pawan dan Syahidah tersebut, akhirnya ada salah satu reporter yang meliput bahwa Pawan ini bukanlah mata-mata, melainkan pemuda yang ingin memulangkan seorang anak dari Pakistan yang tersesat di India. Nah, karena adanya siaran tersebut atau berita tersebut, maka diizinkan tuh Pawan untuk masuk ke Pakistan dan memulangkan si Syahidah ini ke Pakistan. Nah, ini pas di titik dimana mereka ini berada di pertengahan antara India dan Pakistan atau perbatasan, yang dimana perbatasan ini itu istilahnya di sebelah kiri itu adalah Pawan dan keluarganya, lalu di sebelah kanan itu adalah Syahidah dan keluarganya. Nah, di tengah-tengah ini adalah Pawan dan Syahidah. Mereka harus berpisah karena memang niat awalnya Pawan adalah untuk mengembalikan Syahidah ini ke rumahnya bersama keluarganya. Saat Syahidah sama Pawan ini ingin berpisah, kan tadi Syahidah itu adalah seorang anak kecil cantik yang memiliki keterbatasan, tidak bisa berbicara atau bisu. Nah, saat mereka ingin berpisah, Pawan sudah berjalan ke arah perbatasan India dan Muni pun seperti enggan untuk melepaskan Pawan, karena ya memang selama ini yang membantu dia, yang istilahnya yang
ada buat dia selama dia di India ini adalah si Pawan tersebut. Saat Pawan ingin melewati batas antara Pakistan dan India tersebut dan kembali ke India, Muni pun mencoba untuk meneriaki nama Pawan tersebut dengan berusaha memanggil Pawan. Dia berusaha sedikit demi sedikit. Tadinya tidak ada suara yang terdengar yang keluar dari mulutnya Syahidah. Lalu lama-kelamaan terdengar suara bahwa Syahidah ini memanggil Pawan, dan itu membuat Pawan pun menoleh ke arah Syahidah dan melihat bahwa Syahidah akhirnya bisa berbicara lagi. Nah, karena Pawan pun terkejut dengan mendapati Syahidah yang bisa berbicara tersebut, Pawan pun akhirnya lari kembali ke arah Syahidah lalu memeluknya. Dan itu sangat-sangat momen yang sangat mengharukan antara Pawan dan Syahidah, karena seperti kita ketahui bahwa Syahidah itu tidak bisa berbicara. Dia datang ke India itu untuk menyembuhkan dari bisunya tersebut kan, agar dia bisa berbicara kembali. Nah, karena dengan adanya Pawan yang istilahnya selama ini ada buat dia dan sebagainya, nah ini membuat Pawan pun merasa terharu karena akhirnya Syahidah pun bisa berbicara kembali. Begitupun yang dirasakan oleh keluarga Syahidah. Akhirnya seorang anak kecil tersebut yang tersesat, yang niat awalnya yang berobat ke India untuk berobat agar bisa bicara kembali, akhirnya bisa berbicara dengan kata pertamanya adalah paman, yaitu Pawan tersebut. Nah, cerita ini benar-benar mengharukan banget. Kalian harus wajib banget nonton film ini. Judulnya Bajrangi Bhaijaan yang tadi udah aku bilangin tadi itu. Ini filmnya bagus banget, dan dengan kekuatan sosial media juga bisa membuat seseorang tuh menemukan informasi, menemukan berita yang bagus gitu loh. Karena sosial media tadilah yang membantu Pawan itu untuk bisa ke Pakistan gitu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.